Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat horor, perkenalkan aku Mr. Domino. Aku di sini bakalan nyeritain ke kalian pengalaman-pengalaman hororku. Sebelumnya, aku di sini mau cerita sedikit ya. Jadi aku sering banget ngelihat atau interaksi langsung dengan makhluk-makhluk halus gitu. Entah aku indigo atau enggak, aku nggak tahu. Yang jelas sering banget. Dulu banget, itu sehari bisa sampai 4 kali. Tapi udah agak berkurang sejak setelah sholat 5 waktu, itu aku sempatin selalu baca ayat kursi. Jadi udah agak berkurang. Oke, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja. Mari kita mulai. Dulu banget, tahun berapa aku lupa, karena usiaku aja waktu itu aku lupa, yang jelas sekitar 4-6 tahunan lah ya. Namanya anak kecil ya. Jadi nggak begitu ingat banget detail-detailnya. Tapi kejadian ini nggak bakalan pernah aku lupain. Sampai sekarang pun aku masih inget banget. Begitupun juga dengan detail kejadiannya. Jadi aku dari kota Surabaya. Waktu itu mau mudik ke kampung halaman ayah, tepatnya di rumah nenek di kota es. Nah, perjalanan dari Surabaya ke kota es itu sekitar 3 jaman lah ya, kurang lebih. Jadi di rumah nenek itu, rumah yang ada penerangannya itu masih jarang banget. Jadi cuman rumah-rumah orang yang, maaf ya, orang yang lebih aja. Gampangnya rumah-rumah orang kaya aja yang punya penerangan. Nah, kebetulan rumah nenek itu nggak ada penerangannya. Jadi nggak ada aliran listrik sama sekali. Karena emang rumah nenek itu kosong. Jadi nggak ditempatin gitu. Kan nenek ada di Surabaya juga sama-sama kita. Meskipun kita beda rumah. Jadi perjalanan menuju rumah nenek itu mesti jalan kaki dulu. Kebetulan di samping jalan raya, di jalan utama itu ada pesantren dan itu bekas pesantren ayah. Jadi kita sekeluarga naik mobil dan mobil kita parkirin atau kita titipin di bekas pesantren ayah itu. Lalu dari pesantren ayah ke rumah nenek kita jalan kaki. Mengikuti jalan setapak kayak jalan sawah gitu. Jaraknya kurang lebih 2-3 kilo. Jadi karena waktu itu aku anak pertama lah ya. Dan kebetulan yang kecil cuman aku aja, jadi sepupu-sepupuku udah pada gede. Jadi waktu itu tiap kali mudik gendongnya bergantian. Gendongin aku maksudnya. Jadi setelah ngelewatin sawah, kita masuk ke perhutanan jati. Jadi kanan kiri jati, jalanannya kotor. Banyak daun jatinya, daun jati kering gitu. Setelah daun jati kering itu baru kita sampai ke hutan bambu. Nah, teman-teman, jalannya itu agak naik ya, karena emang rumah nenek itu kayak dataran tinggi gitu, kayak di bukit gitu. Nah, setelah hutan bambu itu ada pertigaan.
Kalau ke kiri itu ke rumah saudara, kalau ke kanan ke rumah nenek, dan kebetulan ada saudara juga yang punya rumah di kanannya. Jadi di sekitaran sana itu banyak saudara-saudara kita. Dan di kanan jalan dekat rumah nenek itu ada kuburan yang terbengkalai gitu, kuburan yang udah tua. Jadi mungkin ya keluarganya udah pada nggak ada semua. Jadi kuburan tua banget kuburannya, nggak terawat gitu. Apalagi kalau kita jalan di sana sendiri gitu ya. Ada angin yang bikin pohon bambunya bergesekan. Tahu sendiri bunyi bambu kalau bergesekan kayak gimana. Serem banget kan. Apalagi kalau malam. Jadi kebetulan kuburan dan hutan bambu itu dekat dengan rumah nenek. Oke, ceritanya kita lanjut. Setelah nyampe di rumah nenek, semua kayak mama, ayah, om dan tante dan sepupu-sepupu itu pada ngeluarin barang-barang yang mereka bawa kayak baju, pada masukin ke lemari sendiri-sendiri. Dan kebetulan waktu itu aku langsung main. Nah, teman-teman, di sana itu masih jarang banget rumah. Jadi rumah itu kebanyakan tuh rumah-rumah gede gitu. Jadi pas maghrib itu emang aku didikan dari keluargaku kalau kencing, kalau pipis nggak boleh pipis sembarangan. Gitu. Kalau maghrib nggak boleh main lah, nggak boleh tidur malam lah. Jadi dari kecil itu emang didoktrin untuk takut sama setan. Didikannya itu emang didikan kalau kamu ngelakuin hal ini nanti setan marah kayak gitu. Misalkan kalau kencing sembarangan tadi, nanti titiknya bisa bengkak lah, yang gini ya lah, yang gitulah. Nah, lanjut. Nah, pas tengah malam, aku kan mau kencing. Kebetulan semua keluarga udah pada tidur. Karena emang aku waktu itu udah ikutan tidur juga, cuman kebangun. Jadi karena emang gak ada lampu sama sekali, gak ada penerangan sama sekali, aku kencingnya gelap-gelapan gitu. Mau bangunin mama takut diomelin, gak dibangunin juga takut sama setan, kan serba salah juga. Mamaku juga termasuk galak sih, ya kayak ibu-ibu pada umumnya. Nah, setelah aku ambilin lampu petromak, aku jalan tuh ke kamar mandi. Nah teman-teman, kamar mandi di tempat nenek itu ada di luar loh ya, nggak di dalam. Maksudnya bukan di luar kamar, di luar rumah. Jadi zaman dulu itu emang banyak rumah yang pisah sama kamar mandi. Jadi kamar mandinya kayak dibangun terpisah dari rumah gitu. Kamar mandinya itu kayak kamar mandi ala kadarnya, kayak tua banget. Pintunya dari kayu yang dilapisin seng gitu. Jadi kalau dibuka itu dari pintunya itu kayak ganggu banget di telinga bunyinya. Setelah mau masuk ke kamar mandi, ternyata ada suara dari kamar mandi tersebut. Terus aku tanya, siapa? Dan gak ada jawaban. Terus aku tanya lagi, siapa? Gak ada jawaban lagi sampai 2 kali. Setelah itu aku putusin gak kencing atau gak pipis di kamar mandi itu. Aku mau pipis ke rumah tante, dan kebetulan tanteku di sini itu masih belum berkeluarga loh ya. Jadi rumah tante itu di bawah, kan rumahnya kayak perbukitan gitu. Jadi dari rumah nenek itu agak ke atas, rumah tante ke bawah, nanti di bawahnya lagi rumah-rumah gitu. Bukan, tapi rumahnya berjauhan sih. Nah, dari rumah nenek ke rumah tante itu nurunin tangga. Jadi ada tangga yang emang dibuat untuk jalan gitu. Di tengah-tengah
jalan rumah nenek sama rumah tante itu ada pohon mangga yang besar banget. Entah sekarang masih ada nggak pohon itu, karena emang udah lama aku nggak pulang ke kampung halaman ayah. Remang-remang terlihat siluet seseorang, kayak cewek gitu, karena kelihatan kayak ada rambut sama gaunnya agak putih. Kan kebantu pencahayaan dari si rumah tante tadi, kan rumah tante udah ada listriknya tuh. Nah, setelah aku agak deketan, aku lihat ternyata emang beneran cewek. Mbak-mbak. Dia ngelambai-lambain tangan ke arahku. Sontak aku cuma ngeliatin aja, karena emang udah malam. Jadi apalagi dandanannya pakai gaun putih kayak gitu, pikiranku udah kemana-mana pas waktu itu. Nah, setelah aku nggak mau ngedekat, nggak meduliin si mbak-mbak tadi, mbak-mbak tadi mukanya malah berubah muka-muka kesel gitu, kayak muka-muka penuh amarah. Jadi kan aku makin takut. Aku cepetin tuh langkah kakiku kan. Setelah aku cepetin, ternyata si mbak-mbak tadi yang ternyata mbak-mbak Kunti itu berubah jadi agak gede, agak gede dan semakin besar sampai ngelebihin pohon mangga yang besar yang ada di belakangnya. Apa nggak gila tuh? Dan aku mau dipegang gitu aja, kayak ukuran tubuhku itu kayak nggak ada sejari kelingkingnya. Untungnya pas waktu itu aku masih bisa lari. Jadi aku langsung lari dan dia udah nggapain tangannya tapi nggak kena. Terus aku lari ke arah rumah tante. Aku teriak-teriak, itu nggak ada suara, aku nggak bisa ngeluarin suara. Bismillah, ah, ap, ayah atau siapapun yang aku panggil, aku keluarin suaraku itu nggak ada suara sama sekali. Jadi untungnya waktu itu aku masih bisa gerak. Dan pintu di rumah tante itu ada 2, pintu di depan sama pintu di samping. Entah kenapa aku lari ke pintu yang di samping. Pintu yang di samping itu agak ke dalam. Aku gedor-gedorin karena aku teriak-teriak udah gak ada yang aku keluarin. Jadi aku gedor-gedorin pintunya. Nah, setelah dibukain pintu, aku masih berusaha untuk teriak. Dan tanteku dengan cekatan, kayaknya dia emang tahu ya, dia langsung bawa aku masuk ke dalam rumahnya. Nah, setelah semua keluarga sampai sana, mereka semua nanyain ada apa. Tapi waktu itu aku masih belum bisa ngeluarin suara. Jadi malam itu berlalu begitu saja. Aku dipeluk sama kedua orang tuaku. Jadi tidur bareng mereka. Dan keesokan harinya baru aku bisa cerita ke mereka apa yang aku alamin semalam. Nah teman-teman, cerita mudik di kampung halaman ayah selesai sampai di sini. Kedepannya aku bakalan nyeritain pengalaman-pengalaman hororku yang lebih serem, lebih nggak bisa dinalar daripada ini. Oke, sekian dari saya. Mohon pamit dan bye.